Ternyata waktu di final, Inter dikira mainnya defensif, ternyata mereka langsung dar. Kan Barcelona memang musim ini lagi dar-der banget. Dar-der nih. Madrid pun kena berapa kali kan? Kena drop. Yang ditanyakan sama jurnalis Italia itu adalah bagaimana mengatasi Lamine Yamal. Nah. Soalnya di leg pertama itu yang jaga itu kan Di Marco. Ya. Itu kan diacak-acak, digoyang kiri kanan sampai Dan kabarnya kan Ousmane Dembele masih 50-50 katanya. 50-50, tapi kemungkinan main nih kayaknya. Kayaknya sih ini PSG yang pura-pura 50-50. Pura-pura 50-50. Bolaneters, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Gia Yuda Pradana dan rekan saya Richard Andreas di Bareng Bola. Karena main bola itu barengan, yang sendirian itu apa Mas Andri? Yang sendirian kali ini trofi Bundesliga. Trofi Bundesliga. Wah. Kenapa trofi Bundesliga ini Mas Andri? Jadi trofi Bundesliga sendirian di dalam lemari trofinya Harry Kane. Harry Jadi Kane. satu-satunya yang kesepian trofinya. Kesepian. Ngomong-ngomong soal trofi, Ya, wah. ini kan sudah Bridging-nya pas banget nih. penghujung musim ini Mas Ya. Andri ya. Jadi masih ada beberapa trofi yang diperebutkan. Salah satunya yang paling bergengsi musim ini adalah Liga Champions. Liga Champions. Sudah semifinal leg kedua, Ya. tinggal 4 tim. Ini Betul. duel penentuan. Tengah pekan ini ada Inter lawan Barcelona dan PSG lawan Arsenal. Ya. Bagaimana peluangnya? Wah, Leg pertama dulu. leg pertama dulu. Kita menengok ke belakang. Menengok ke belakang ini. Leg pertama pekan lalu seperti biasa ya, semifinal Liga Champions selalu penuh kejutan. Penuh kejutan. Meskipun tim idola saya nggak lolos. Yang putih itu ya? Yang putih. Kok bisa itu? Iya, makanya itu. Yang main pertama kalau nggak salah pekan lalu Arsenal dulu ya. Arsenal dulu. Arsenal meladeni PSG di Emirates Stadium dan kebobolan kena golnya Ousmane Dembele di awal laga. Di awal laga. Menit ke-4 kalau tidak salah, dan setelah itu pertandingan cukup terbuka. Arsenal ngelawan lewat set piece seperti prediksi kita ya. Jadi bola-bola atas Arsenal berbahaya Karena tidak ada striker ya? karena nggak punya striker. Punya striker. Apalagi gelandangnya juga cedera, Thomas Partey pekan lalu. Jadi Mikel Merino harus main di tengah. Dan ya seperti prediksi, PSG dengan penyerang yang lebih gesit bisa mengatasi lah atau memanfaatkan kelemahan Arsenal tanpa striker itu, dan akhirnya menang dengan skor tipis saja 1-0. Meskipun ya skor 1-0 itu di semifinal itu kayak nggak begitu berarti lah, belum Tidak bisa nggak begitu dibilang besar aman ya. belum aman ya. Ngomong-ngomong soal gol cepat, di Spanyol juga kena gol cepat nih. 30 detik sudah 1-0. Itu lebih cepat lagi. Itu lebih cepat lagi. Ya. Di Spanyol, Barcelona meladeni Inter Milan pekan lalu, main di stadion sewaan. Stadion Karena Camp Nou belum jadi-jadi. belum jadi-jadi. Barcelona main di Luis Companys ya. Iya. Atau kayak istilahnya tuh Montjuic kalau katanya. Montjuic. Dan skor ini menurut saya ini salah satu match terbaik UCL musim ini sih. Terbaik dan paling mengejutkan mungkin ya. Betul, karena balas-balasan, dan kayaknya sih menurut saya sih Inter yang menyesal ya. Harusnya ya. Ya, karena mereka unggul 2 gol lebih dulu, tapi kemudian lengah. Yang menurut saya itu kayak nggak biasanya ya pertahanan Inter Sekeropos itu ya. Mas. keropos, dan itu dalam waktu singkat. Gol pertama Lamine Yamal itu menit 24 dan Ferran Torres 38, nggak begitu jauh. 14 menit tok. 14 menit, jadi cukup disayangkan lah kalau bagi Inter ya, karena sudah unggul 2-0 harusnya sih bisa dimaksimalkan kalau Tidak kata seperti saya. tim Italia ya. Kebobolan bisa 2 lagi. Ya. Dan skornya 3-3 ini menurut saya ini luar biasa ya. Inter tetap layak dapat apresiasi, sementara Barcelona mungkin meninggalkan match itu dengan sedikit lega, tapi kayak harusnya bisa lebih nih gitu, karena main di kandang gitu. Nggak apa, nanti di Italia aja dituntaskan kayak gitu mungkin. Tapi ngomong-ngomong pertandingannya Inter kemarin itu, Ya. saya jadi ingat yang itu finalnya yang lawan Bayern 2010. Oke. Kan waktu itu Inter dikenal defensif ya, Tim bertahan waktu menyingkirkan Barcelona di semifinal. ya. Nah, Mourinho. masih semifinal ini. Iya. Ternyata waktu di final Inter dikira mainnya defensif, ternyata mereka langsung dar. Itu yang terjadi di leg pertama kemarin. Betul, ya. Nah, kalau leg pertama seperti itu, bagaimana dengan leg kedua ini? Nah, Inter main di kandang di hadapan pendukung sendiri. San Siro garis miring Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza. Kan kalau pendukung Inter maunya disebutnya Meazza. Ya. Ya, San Siro yang merah. Yang San Siro yang merah. Yang itu Merah bukan main di Manchester Liga apa United itu? tapi ya. Main di kandang Inter, catatan musim ini cukup bagus ya. Apalagi Inter di Serie A itu mencetak 73 gol.
Sejauh ini ya. Jadi salah satu tim paling produktif lah. Malah bukan salah satu, memang tim paling produktif di Serie A. Ya. Jadi mencetak gol harusnya dengan kondisi Lautaro dan Marcus Thuram yang bisa bermain, harusnya sih Inter boleh optimistis ya. Apalagi saya tuh suka kagum dengan Simone Inzaghi sih. Simone Inzaghi ya. Ya, kan Barcelona memang musim ini lagi dar-der banget. Dar-der nih. Madrid pun kena berapa kali kan, kena dar-dernya itu. Bukan cuma Arsenal yang dar-der Madrid. Ya, jadi tapi kecerdikan Inzaghi ya khas pelatih Italia lah. Jadi benar-benar dipikirkan gitu kalau menyiapkan taktik ya. Bagaimana sih cara mengcounter serangan Barca ini, apa sih yang harus dilakukan Inter? Menurut saya itu bakal menarik, apalagi Inter punya banyak opsi gelandang, banyak opsi striker, meskipun banyak yang nggak mudah lagi juga. Tidak mudah lagi. Kan ada Arnautovic ya? Ya. Kalau dengan kondisi yang sekarang kan Lautaro kemarin katanya sepertinya tidak bisa main. Oh begitu, oke. Nah, kemungkinan nanti Taremi atau Arnautovic sama Thuram. Ya. Cocok-cocokannya ini sama Arnautovic atau sama siapa lagi sih? Taremi ada Korea juga. Ya, betul. Seperti itu. Tapi tidak setajam Lautaro lah. Ya. Bagaimana peluang Inter nih Mas Andri? Kalau dari pertahanannya sih masih kuat kayaknya ya. Ya, masih ada Acerbi. Yang siapa-siapa dikantongi. Ya, hilangnya Lautaro ini bukan cuma soal nggak punya striker ya, tapi kayaknya ngaruh ke mental juga ya. Karena kan dia kapten. Dia kapten tim dan dia sering menyelamatkan tim dari situasi sulit. Gol-gol penting. Meskipun musim ini golnya dibagi dengan Thuram. Kalau menurut saya melihat tipenya Thuram kan dia lebih suka lari ya. Kalau digandengkan dengan Arnautovic mungkin akan lebih cocok sih. Target man-nya Arnautovic ya. Iya. Thuram buka ruang. Betul. Tapi kan saya nggak tahu isi kepalanya Inzaghi seperti apa. Salah satu hal yang jadi diomongkan sama asisten pelatihnya Inter kemarin waktu setelah habis menang lawan Verona 1-0. Yang ditanyakan sama jurnalis Italia itu adalah bagaimana mengatasi Lamine Yamal. Soalnya di leg pertama itu yang jaga itu kan Di Marco. Itu kan diacak-acak, digoyang kiri kanan sampai kerepotan lah. Kerepotan. Apakah ini nanti Di Marco masih tetap di sisi yang sama lawan Yamal? Inzaghi kan mengakui sendiri setelah pertandingan lawan Barcelona itu mereka di after match itu, press con after match, Inzaghi mengakui Lamine Yamal ini pemain yang istimewa yang baru saya lihat setelah berapa tahun terakhir gitu. Setelah zaman Messi mungkin ya. Pemain ajaib memang. Jadi memang kalau mengontrol Yamal nggak bisa dengan satu orang sih, harusnya sih main zonal marking mungkin. Zonal marking bisa 2 atau 3 orang, dan menurut saya back Inter harusnya sudah biasa sih bermain seperti itu ya. Paham lah ya. Back-backnya kan jago ya, lebih jago daripada Madrid yang kebobolan banyak lawan Barca. Jadi tapi anomali juga karena kita bilang backnya Inter lebih bagus, tapi faktanya pekan lalu kebobolan 3. Ya, dan meskipun golnya sih keren-keren sih. Yamal melengkung ke pojok, terus Rafinha memaksa punggungnya yang comer membuat gol bunuh diri. Jadi tetap menurut saya Yamal ini X faktor ya, yang nggak bisa begitu, yang tidak boleh dilupakan ya. Juga nggak bisa kita patenkan bagaimana sih cara mengontrol Yamal ini, karena tetap dia akan menemukan cara. Seperti melawan Messi lah. Musim melawan Messi. Jadi kalau menurut Mas Andre, yang lolos nanti Inter apa Barcelona nih? Kalau sebagai seorang pendukung putih-putih. Pendukung putih-putih ya? Putih-putih siap-siap mendukung biru hitam dulu. Kalau di atas kertas Barcelona, seperti kata saya tadi, Barcelona musim ini dar-der banget. Cetak banyak gol dan itu kayaknya biasa aja gitu. Yamal bisa cetak 2 gol, Rafinha bisa cetak gol. Meskipun tanpa Lewandowski ya, masih ada banyak opsi ya. Ferran Torres juga bisa, dan Ferran Torres itu juga bisa membuka ruang ya, gaya mainnya itu unik ya sebagai false nine ya, karena dia target man ya, bukan target man murni, dan dia bisa narik back lawan gitulah, seperti yang dilakukan lawan Madrid. Kalau menurut saya sih Barcelona masih lebih diunggulkan di kandang Inter, tapi saya sih lebih condong ke Inter Milan ya untuk pertandingan nanti. Menang murni atau pakai adu penalti nih?
Kalau supaya serunya sih adu penalti. Adu penalti. Cuma kalau feeling saya melihat kekuatan kedua tim pekan lalu dan melihat permainan kedua tim akan diselesaikan dalam 90 menit sih. Golnya sebanyak leg pertama nggak ini? Sepertinya enggak, karena tipis-tipis nih. ya kedua tim pasti akan lebih berhati-hati. Jadi jangan kaget kalau 15 menit pertama itu kayak masih saling menunggu lah. Berarti Inter ke final nih. Inter ke final. Inter ke final untuk pertama kalinya, kedua kalinya dalam 3 musim. Oke, ya kan? ya. Yang kemarin yang final yang lawan Manchester City itu ya, kan 2 musim yang lalu ya. Ya. Sekarang final lagi, mencari trofi keempat. Lawannya Arsenal atau PSG? Arsenal cuma unggul, PSG cuma unggul 1-0 dan itu bisa dibalikkan dengan cepat ya. Dan kabarnya kan Ousmane Dembele masih 50-50 katanya. 50-50 tapi kemungkinan main nih kayaknya. Kayaknya sih ini PSG yang pura-pura 50-50. Pura-pura 50-50 demi mengelabui Arsenal dan media-media lain. Dan media-media lain termasuk Bolanet. Kalau menurut saya sih tetap PSG yang lolos ya, karena permainan PSG lebih solid dan lebih banyak penyerang dan nggak punya satu kelemahan yang menonjol seperti Arsenal. Nggak punya striker gitu ya. Iya. Kalau PSG kan rata ini semua ada, belakang oke, tengah oke, tengahnya malah oke banget tuh. Ada Vitinha, ada Neves, ada Fabian Ruiz dan depannya masih lebih oke lagi. Kemarin Dembele keluar masih ada Barcola. Jadi nggak akan kesulitan lah PSG untuk mencetak gol. Saya sih lebih condong ke PSG menang ya. PSG menang. Menang lagi. Berarti PSG menang. Kira-kira berapa nih? PSG menang main di kandang, Arsenal pasti cetak gol sih, tapi tetap menang PSG 2-1 lah. 2-1. Ya. Berarti musim ini setelah Liverpool, Aston Villa, sekarang giliran Arsenal. Ngomong-ngomong, tapi 2 tim ini kan ya, Arsenal sama PSG. Ini kan sama-sama belum pernah juara nih. Belum pernah juara Liga Champions, tapi sama-sama pernah ke final. Ya. Arsenal pernah ke final lawan Barcelona, PSG pernah ke final lawan Bayern Munchen. Ya. Arsenal nih nggak bisa, apakah nanti ketemu di perebutan tempat ketiga? Tapi itu sama Barcelona nggak ada perebutan kayak Olimpiade jadi. Olimpiade, medali perunggu. Kalau seru-seruannya sih Inter lawan PSG atau Barcelona lawan Arsenal nih Mas? Kalau menurut saya sih Inter lawan PSG ya. Inter lawan PSG. Cuma demi bola net rame. Harusnya Arsenal Barcelona sih. Arsenal Barcelona. Tapi Barcelona kalau dipertemukan Arsenal nggak kasihan Arsenalnya. No? Makanya itu. Tapi Arsenal menyingkirkan Real Madrid. Kan Real Madrid. Kok kan Real Madrid? Real Madrid. Kayak segini doang gitu ya. Berarti kita sepakati dulu ya. Oke. Final musim ini Inter Milan lawan PSG. Seperti itu ya? Ya, setuju. Perebutan tempat ketiga. Medali perunggu untuk Barcelona. Aduh. Kalau juara, nah kita kan tadi ngomong awal trofi nih. Oke. Apakah Inter dapat trofi keempat atau PSG dapat trofi pertama? Ini andainya yang duel ini lolos ke final, Andre. Andaikan. Asumsinya finalnya Inter PSG. Feeling saya sih yang juara PSG. Yeah. Waduh, PSG nih. Yeah. Berarti kota Italia tetap 4 ini. Karena selalu ada yang pertama untuk segala hal. Asik. Selalu ada yang pertama untuk segala hal. Bolanet setuju apa tidak? Kalian boleh berkomentar apa saja selama tidak melanggar apa itu maksudnya? Melanggar undang-undang. Mungkin itu aja ya Mas Don ya. Ya, cukup. Kita ketemu lagi nanti di final. Finalnya di mana ini? Finalnya Kok San Mames sih? San Mames kan liga sebelah ya. Di Allianz Arena, bukan Allianz Stadium ya. Allianz Arena. Kalau yang stadium kan yang tim semenjana yang dari Italia yang putih hitam itu. Iya. Allianz Arena di Jerman, finalnya di Munich. Munchen. Ya. Apakah nanti akan ada treble? Ini Munich. Apakah Harry Kane akan nonton dari box VIP? Waduh, bawa trofi piring. Bawa trofi piring. Kita lihat aja nanti. Oke, Bolaneters, itu dulu Bareng Bola edisi kali ini. Kita tadi ngomongin semifinal Liga Champions leg kedua. Bagaimana jadinya kita nonton sama-sama nanti. Untuk berita selengkapnya dan entah itu Liga Champions, Liga Eropa, dan sekitarnya. Bisa buka bola.net. Bola.net. Ya, selalu update. Kita ketemu lagi di edisi Bareng Bola yang berikutnya. Sampai jumpa. Bye.